Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Atikatul Maula, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tulungagung, unit kerja SD Negeri 1 Sukodono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut, yaitu: pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pendidikan hanya terfokus pada ketercapaian KKM atau pada tingkatan kognitif saja. Saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, akan tetapi ada aspek-aspek lain yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Yang kedua, pendidikan di kelas hanya berpusat pada guru atau teacher center. Saya terlalu sering melakukan metode ceramah atau siswa hanya diam dan duduk mendengarkan. Yang ketiga, suasana kelas yang tertib dan tenang dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama saya. Yang keempat, guru kurang memahami karakteristik siswa. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa menyadari bahwa apa yang saya lakukan tidak mencerminkan memperhatikan karakteristik yang ada pada diri anak tersebut. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya, yaitu yang pertama, merubah pemikiran saya, yaitu guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Apapun yang ada di sekitar kita dapat kita jadikan sebagai sumber belajar bagi anak. Anak bebas menentukan sumber belajar mereka, dan guru hanyalah bertugas menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, menghormati dan mengembangkan kekuatan, potensi, dan keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing anak. Setiap individu memiliki karakteristik masing-masing, sehingga sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir, menuntun siswa untuk mencapai kekuatan yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Guru hanya sebagai pamong yang bertugas menuntun siswa untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, setelah saya mempelajari modul 1.1, ini juga dapat merubah perilaku saya, di antaranya yaitu mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, mengembangkan trisakti jiwa siswa, yaitu cipta, rasa, dan karya. Yang terakhir, lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai kodrat. Kemudian, agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan yaitu di antaranya: yang pertama,
Pembelajaran di kelas yang inovatif dan berkreasi, sehingga siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran mengutamakan pendidikan aspek budi pekerti. Yang ketiga, penerapan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil belajar Pancasila dan melaksanakan aksi nyata. Keempat, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang kelima, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keenam, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu bahwa dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus dapat segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai bakat dan minatnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan bukan semata ilmu akademis, melainkan juga penanaman budi pekerti yang baik. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.